Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurnia Wijaya, NIM 18016046. Pada video kali ini saya akan menyampaikan implementasi BK dalam kurikulum 2013. Pertama yaitu BK dalam kurikulum 2013. Yang kedua, pelaksanaan layanan peminatan di satuan pendidikan, baik itu di tingkat SD atau sekolah dasar, baik di tingkat SMP atau MTS, baik di tingkat SMA, SMK atau MA atau MAK. Baik, langsung saja masuk dalam BK dalam kurikulum 2013. Peran dan fungsi BK dalam kurikulum 2013 adalah peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling, tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih peserta didik, melainkan harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik, aksesibilitas perkembangan yang luas, dan penyiapan lingkungan pembelajaran belajar yang mendukung. Dalam mendukung hal tersebut, BK bimbingan konseling berperan secara kolaboratif dalam hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguatkan pembelajaran yang mendidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, Pasal 1 Ayat 2, dan Pasal 3 serta Pasal 4 Ayat 3 secara utuh kaidah-kaidah implementasi kurikulum 2013 sebagaimana dijelaskan harus bermuara pada proses permujatan suasana dan proses pembelajaran yang mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik. Pesona belajar dan proses pembelajaran dimaksud pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi perkembangan peserta didik yang dalam implementasinya memerlukan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang kedua, memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya diversifikasi layanan, jelasnya layanan peminatan. Bimbingan dan konseling berperan melakukan advokasi, aksesibilitas, dan fasilitas agar terjadi diferensiasi dan diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir peserta didik. Untuk itu kolaborasi guru, bimbingan dan konselor dengan guru mata pelajaran diperlukan. Yang ketiga, menyelenggarakan fungsi outreach. Untuk mendukung prinsip dimaksud bimbingan dan konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi indirect, tetapi juga melaksanakan fungsi outreach yang bermaksud pada penguatan dan daya dukung lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar. Yang keempat adalah layanan peminatan di satuan pendidikan. Dengan memperlihatkan konsep peminatan dipahami bahwa pada satuan pendidikan SMA, SMK atau MAK terdapat kelompok mata pelajaran peminatan studi meliputi peminatan akademik, peminatan vokasional, peminatan pendalaman dan lalu lintas mata pelajaran, dan peminatan studi lanjut. Untuk SMA, SMK atau MAK, peminatan akademik meliputi peminatan matematika, sains, sosial dan bahasa, dan lainnya meliputi peminatan jurusan. Guru BK atau konselor melalui pelayanan BK membantu peserta didik dalam memenuhi arah peminatan peserta didik sesuai dengan kemampuan mental, dasar, minat, dan bakat dari masing-masing individu. Selanjutnya, tingkah dan arah peminatan. Tingkah dan arah peminatan ini terdiri dari 4 arah peminatan. Yang pertama itu tingkat arah peminatan pertama itu perlu dikembangkan pada siswa sejak siswa sekolah dasar atau MI atau MT yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS atau sekolah menengah pertama. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi memilih sekolah lanjutan menengah pertama yang mereka inginkan. Yang kedua, arah peminatan kedua. Arah peminatan kedua perlu dikembangkan pada siswa sekolah menengah pertama atau MTS atau SMP yang akan melanjutkan studi ke SMA, atau SMK atau MA. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang cukup lengkap tentang jenis dan program penyelenggaraan masing-masing SMA, SMK atau MAK, pemilihan peminatan mata pelajaran dan arah karir yang ada serta kemungkinan studi lanjutan. Yang ketiga, arah peminatan ketiga umum. Perlu dikembangkan pada siswa SMA atau MA atau MAK untuk memilih peminatan akademik, pilihan dan pendalaman mata pelajaran lalu lintas peminatan serta pilihan arah pengembangan karir. Selanjutnya itu arah peminatan ketiga atau kejuruan. Perlu dikembangkan pada siswa SMK atau SMA atau MAK untuk memilih peminatan vokasional, pilihan mata pelajaran lintas,
peminatan mata pelajaran praktik atau kejuruan yang ada di SMA atau SMK. Nah, terakhir yaitu arah peminatan keempat dikembangkan pada siswa di SMA atau SMK atau SMK yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mereka akan dibantu untuk memilih salah satu fakultas dan program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut sesuai dengan bakat minat yang ada pada individu masing-masing tersebut. Langkah-langkah pokok pelayanan peminatan tersebut terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama itu pengumpulan data dan informasi. Langkah kedua yaitu layanan informasi orientasi atau arah peminatan. Langkah ketiga itu identifikasi dan penetapan arah peminatan. Langkah keempat itu penyesuaian. Langkah kelima itu monitoring dan tindak lanjut. Yang maksud dengan langkah monitoring dan tindak lanjut ini adalah guru PK atau konselor memonitor penampilan dan kegiatan peserta didik asuhnya secara keseluruhan dan menjalani program pendidikan yang diikutinya melalui pendampingan oleh guru BK atau konselor dan guru mata pelajaran, khususnya berkenan dengan peminatan yang telah dipilih atau ditetapkan. Perkembangan berbagai permasalahan peserta didik dalam menjalani peminatan itu perlu diintervensi dalam memperoleh pelayanan BK secara komprehensif dan tetap. Jadi maksud dalam implementasi BK dalam kurikulum 2013 yaitu membantu siswa dalam memilih sekolah atau lanjutan yang sesuai dengan minat, dasar, bakat yang akan ditujunya. Jadi BK di sini dalam kurikulum 2013 juga berfungsi dalam mengarahkan siswanya sesuai dengan minat bakatnya tersebut agar dia mencapai atau menuju sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat yang ada. Baiklah, sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.